Kali ini sebuah cerita tentang Abu Nawas melawan orang yang mengaku Tuhan. Endingnya di luar dugaan. Pada suatu masa di bawah pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, negeri Baghdad hidup tentram dan makmur. Angin padang pasir berhembus lembut di antara menara dan taman istana, dan para pedagang memenuhi jalan-jalan dengan suara riuh penuh tawar-menawar. Namun pada suatu pagi yang cerah, datanglah kabar aneh yang mengusik ketenangan negeri. Seorang lelaki asing datang dari arah utara, berpakaian serba putih dan bertutur kata dengan nada tinggi, seolah seluruh dunia tunduk di bawah telapak kakinya. Ia menamakan dirinya Al-Ma'bud, dan tanpa malu ia berkata di hadapan halayak, "Aku adalah Tuhan yang turun ke bumi untuk menguji manusia." Orang-orang terperangah. Sebagian ketakutan, sebagian lagi tak percaya, tetapi banyak pula yang tercengang oleh keberaniannya. Lelaki itu memperlihatkan beberapa keanehan yang membuat orang awam terperdaya. Ia mencelupkan tangan ke dalam kendi air, dan keluarlah cairan merah menyerupai darah. Ia menepuk seorang pengemis yang pincang, dan tiba-tiba si pengemis berjalan seperti biasa. Maka desas-desus pun beredar bagai api yang menyambar jerami. Tuhan telah turun di Baghdad. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Khalifah. Ia termenung panjang. Jika benar ia Tuhan, maka aku wajib tunduk. Namun bila ia penipu, maka biarlah kebohongannya terungkap di hadapan rakyat, ujar sang Khalifah. Ia pun memerintahkan pengawalnya memanggil orang yang paling bijak dan paling licik di negeri itu. Tiada lain ialah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia menunduk hormat di hadapan Khalifah. "Ampun tuanku, hamba mendengar kabar tentang seorang yang mengaku dirinya Tuhan," katanya dengan nada datar. "Benar adanya," jawab Khalifah. "Ia telah menebar keajaiban dan membuat banyak rakyat bingung. Hamba ingin engkau selidiki kebenaran perkara ini. Bila ia benar, kita semua wajib sujud. Tetapi bila ia dusta, maka biarlah kebusukannya terungkap oleh akalmu yang tajam." Abu Nawas tersenyum samar. "Baiklah, tuanku, hamba mohon izin bertemu dengannya terlebih dahulu, tanpa ramai orang. Sebab kebenaran kadang malu menampakkan diri bila banyak mata memandang." Khalifah mengangguk dan memberi izin. Maka berangkatlah Abu Nawas ke pasar besar Baghdad, tempat si pengaku Tuhan mengumpulkan orang banyak untuk menyaksikan mukjizatnya. Dari kejauhan, Abu Nawas memperhatikan gerak-geriknya dengan seksama. Ia melihat segala trik dan keanehan yang ditunjukkan lelaki itu, dan matanya yang tajam menangkap hal-hal kecil yang tak diperhatikan orang lain. Di tengah kerumunan, Abu Nawas berbisik kepada dirinya sendiri, "Tuhan sejati tak butuh tepuk tangan manusia." Ia pun tersenyum, lalu melangkah maju dengan langkah tenang, menatap lurus ke arah lelaki itu. "Wahai engkau yang mengaku Tuhan," katanya dengan suara lembut namun menusuk, "kiranya hamba ingin bertanya satu hal sederhana." Kerumunan terdiam. Angin berhenti berembus seolah dunia menanti apa yang akan dikatakan Abu Nawas selanjutnya. Lelaki itu menoleh dengan senyum angkuh, dan berkata, "Bertanyalah, wahai manusia kecil. Tuhan tak gentar pada pertanyaan siapapun." Abu Nawas menatapnya lekat-lekat, bibirnya sedikit menyungging. "Jika engkau benar Tuhan, maka pastilah engkau tahu isi hati hamba. Maka katakanlah, apa yang sedang hamba pikirkan sekarang?" Lelaki itu menatap Abu Nawas lama sekali. Matanya berputar, dahinya berkerut. Ia terdiam, lalu tersenyum kaku. "Engkau sedang berpikir bahwa aku ini Tuhan," jawabnya dengan yakin. Abu Nawas menunduk, lalu tertawa kecil. "Ah, sayang sekali," katanya. "Yang hamba pikirkan ialah bagaimana caranya menundukkan seorang pendusta tanpa perlu marah." Kerumunan pun riuh tertawa, sementara wajah lelaki itu memerah seperti bara. Sejak saat itu, Abu Nawas tahu bahwa ia telah menemukan retakan pertama dalam tembok kesombongan sang pengaku Tuhan. Dan dari retakan kecil itulah, ia akan memulai rencana besar untuk menyingkap segala tipu daya yang tersembunyi di balik jubah putih itu. Malam itu, Abu Nawas kembali ke istana dengan langkah ringan. Kepada Khalifah ia berkata, "Tuanku, hamba telah bertemu dengannya. Ia bukan Tuhan, hanya pandai memainkan ilusi. Namun jangan khawatir,
Izinkan hamba memainkannya lebih halus daripada permainannya sendiri. Khalifah tersenyum penuh arti. Lakukanlah, wahai Abu Nawas. Tetapi berhati-hatilah, sebab orang bodoh yang disanjung bisa lebih berbahaya daripada orang pintar yang menipu. Abu Nawas menunduk. Titah tuanku adalah peringatan yang hamba genggam erat. Dan demikianlah, malam itu Baghdad terlelap dalam tenang. Sementara di dalam benak Abu Nawas mulai tersusun siasat yang licik namun berlandaskan kebijaksanaan. Sebuah permainan halus akan dimulai, antara dusta yang bersuara lantang, dan kebenaran yang tersenyum dalam diam. Keesokan harinya, matahari Baghdad memancar lembut, menyinari kubah-kubah emas istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Di halaman dalam istana, para penjaga berdiri tegak, dan para penasihat kerajaan telah berkumpul. Kabar tentang orang yang mengaku Tuhan telah membuat seisi negeri gempar. Dan kini Khalifah ingin melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Abu Nawas hadir dengan pakaian sederhana, jubah coklat lusuh dan sorban putih yang telah memudar warnanya. Namun matanya yang tajam menandakan kecerdasan yang tak pudar oleh usia maupun pakaian. Di hadapannya, Khalifah duduk di atas singgasana, sementara di sampingnya berdiri lelaki asing yang kemarin menipu rakyat di pasar. Lelaki itu kini tampak lebih angkuh. Pakaiannya putih bersih, janggutnya disisir rapi, dan senyumnya penuh kesombongan. Wahai Abu Nawas, sabda Khalifah dengan nada tenang namun tegas. Inilah lelaki yang mengaku Tuhan. Katanya ia datang membawa kekuasaan langit dan rahasia alam semesta. Katakan padaku, apa yang engkau lihat darinya? Abu Nawas menunduk dalam-dalam, lalu menatap lelaki itu dari ujung kaki hingga kepala. Ia tidak segera menjawab, hanya tersenyum samar. Ampun tuanku, katanya perlahan. Hamba belum berani menilai sebelum hamba mendengar apa yang keluar dari lidahnya sendiri. Sebab kebenaran tidak selalu tampak dari wajah, melainkan dari kata-kata yang diucap. Khalifah mengangguk. Baiklah, wahai engkau yang mengaku Tuhan, katanya beralih kepada lelaki itu. Buktikanlah kepada kami siapa dirimu. Lelaki itu menegakkan badan dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Wahai manusia, katanya lantang, akulah Tuhan yang turun ke bumi. Aku datang untuk melihat apakah manusia masih mengenal penciptanya. Aku dapat menjadikan air menjadi darah, batu menjadi emas, dan menyembuhkan penyakit dengan sentuhan tanganku. Kerumunan penasihat berbisik-bisik. Sebagian terkesima, sebagian gelisah. Namun Abu Nawas tetap diam, memperhatikan tiap gerak bibir dan jemari lelaki itu. Baiklah, kata Abu Nawas dengan nada ringan. Jika engkau benar Tuhan, maka tentu engkau tak butuh makan atau tidur, bukan? Tentu saja, jawab lelaki itu cepat. Tuhan tidak memerlukan makan dan tidur. Abu Nawas tersenyum tipis. Ajaib benar, katanya pelan. Sebab kemarin ketika hamba lewat di pasar, hamba melihat seseorang yang sangat mirip denganmu tengah menyantap roti madu di warung Pak Bahir. Orang-orang terdiam, lalu terdengar tawa kecil dari sudut ruangan. Lelaki itu memucat, namun berusaha tersenyum. Aku hanya mencicipi roti itu untuk menunjukkan bahwa segala makanan adalah ciptaanku. Abu Nawas menangkup tangan di dada. Ah, begitu rupanya. Luar biasa sekali. Kalau begitu, apakah Tuhan juga membayar roti ciptaannya sendiri dengan dirham dari kantongnya? Kali ini tawa tak dapat dibendung. Khalifah menahan senyum, sementara lelaki itu tersipu marah. Cukup, engkau berani mempermainkan Tuhan, teriaknya. Abu Nawas menunduk, pura-pura gentar. Ampun, wahai yang mengaku Tuhan, hamba hanya ingin memastikan. Sebab Tuhan sejati tak mungkin marah oleh pertanyaan kecil. Khalifah kini benar-benar tertawa kecil, namun menutup mulutnya dengan tangan. Abu Nawas, katanya, engkau sungguh pandai bermain kata. Namun belum cukup. Aku ingin engkau uji lagi dirinya, agar rakyatku tak ragu. Abu Nawas menunduk hormat. Baiklah, tuanku, hamba akan memohon waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu, hamba akan mempersiapkan ujian yang tak bisa dilewati oleh siapapun kecuali Tuhan yang sejati. Khalifah mengangguk penuh minat. Laksanakan. Dan jangan lupa,
Kebenaran harus tampak dengan adil di hadapan rakyat. Abu Nawas menjawab, "Insya Allah, Tuanku. Kebenaran akan muncul seperti matahari. Tak perlu dipaksa, cukup disingkapkan awannya." Setelah berkata demikian, Abu Nawas berpamitan meninggalkan balai istana. Sementara lelaki pengaku Tuhan menatapnya dengan mata yang menyala penuh amarah dan kebencian. Dalam hatinya, ia bersumpah akan mempermalukan Abu Nawas di depan halayak. Namun Abu Nawas berjalan dengan langkah ringan, seolah angin Baghdad berbisik lembut di telinganya. "Tuhan palsu," katanya pelan pada dirinya sendiri, "adalah manusia yang mabuk oleh tepuk tangan. Dan mabuk semacam itu akan kuobati dengan sedikit canda dan logika." Maka demikianlah berakhir pertemuan pertama mereka. Pertemuan dua lidah tajam, satu berbicara dengan kesombongan, satu lagi dengan kebijaksanaan. Dan di balik senyum Abu Nawas, telah tumbuh rencana yang akan menyingkap dusta di hadapan dunia. 3 hari berlalu, dan Baghdad kembali bergemuruh. Dari lorong-lorong pasar hingga ke halaman masjid, orang-orang berbicara tentang pertemuan besar yang akan diadakan di istana. Khalifah Harun ar-Rasyid telah memerintahkan agar seluruh penasihat, ulama, dan orang terpandang datang menyaksikan ujian keilahian yang akan menyingkap siapa sebenarnya lelaki yang mengaku Tuhan itu. Pada hari yang telah ditentukan, halaman istana penuh sesak. Di tengah-tengah, dibentangkan permadani besar berwarna merah tua. Di sisi kanan berdiri khalifah dan para menteri, sementara di sisi kiri berdiri Abu Nawas dengan wajah tenang dan pandangan tajam. Di depan mereka, lelaki pengaku Tuhan itu berdiri gagah dengan jubah putih dan tongkat kecil di tangannya. Khalifah mengangkat tangan memberi tanda agar semua diam. "Wahai Abu Nawas," katanya, "inilah hari yang telah engkau minta. Tunjukkanlah kepada kami ujianmu, agar kebenaran terungkap di hadapan rakyat dan para ulama." Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun Tuanku," katanya lembut. "Sebelum hamba menguji, izinkanlah ia lebih dahulu memperlihatkan keajaibannya, supaya kita tahu sebesar apa kekuasaan yang ia sandang." Khalifah mengangguk. "Benar. Wahai engkau yang mengaku Tuhan, tunjukkanlah mukjizatmu." Lelaki itu tersenyum lebar. Langkahnya mantap. Ia mengangkat tongkat dan menunjuk kendi besar yang berisi air jernih. "Lihatlah," katanya lantang. "Air ini akan berubah menjadi darah atas kehendakku." Ia menepuk-nepuk kendi itu, dan seketika air di dalamnya berwarna merah pekat. Orang-orang berseru kagum. Beberapa mundur ketakutan, sementara yang lain berbisik bahwa mungkin benar ia memiliki kekuatan gaib. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia berjalan mendekat dan berkata lembut, "Sungguh menakjubkan. Tapi, wahai Tuhan, apakah darah itu tidak akan kembali menjadi air bila engkau berkehendak?" "Sudah tentu bisa," jawab lelaki itu dengan bangga. Ia mengetuk kendi itu kembali, dan airnya berubah jernih lagi. Sorak kagum terdengar di sekeliling. Abu Nawas berpaling kepada khalifah. "Tuanku," katanya, "izinkan hamba melihat kendi itu lebih dekat." Khalifah memberi isyarat, dan Abu Nawas menghampiri kendi tersebut. Ia menunduk, memperhatikan bagian bawah kendi, lalu dengan lembut menyentuh pinggirnya. Ia tersenyum samar dan berbisik, "Ah, betapa halusnya pekerjaan tukang sihir yang piawai." Ia bangkit berdiri dan berkata dengan suara tenang, "Tuanku, keajaiban ini belum cukup untuk membuktikan keilahian. Banyak pesulap di pasar Baghdad yang mampu menipu mata, tapi tak satu pun dapat menipu akal." Lelaki itu tampak tersinggung. "Kau berani menyamakan aku dengan pesulap jalanan," katanya dengan marah. "Baiklah, lihatlah ini." Ia menunjuk seorang pemuda di antara penonton yang berpura-pura sakit. Ia menepuk bahunya dan si pemuda pun berdiri tegap, pura-pura sembuh dari sakitnya. Orang banyak bersorak lagi. Abu Nawas mengangkat alisnya, lalu menatap pemuda itu tajam. "Wahai anak muda," katanya pelan, "apakah engkau sungguh sakit sebelum ini?" Pemuda itu terdiam. Wajahnya memucat. Ia menoleh ke arah lelaki pengaku Tuhan itu. Namun yang ia terima hanyalah tatapan tajam dan isyarat halus untuk diam. Abu Nawas mendekat. Suaranya lembut tapi tegas. "Katakanlah yang benar.
Sebab kebohongan di hadapan manusia masih bisa ditutup. Tapi kebohongan di hadapan Tuhan sejati akan membakar lidahmu. Pemuda itu gemetar dan menunduk. Ampun, Tuan, katanya akhirnya. Aku disuruh berpura-pura sakit. Ia memberiku 2 dirham agar aku tampak sembuh oleh sentuhannya. Riuh seketika memenuhi halaman istana. Para ulama berbisik-bisik, dan Khalifah menatap lelaki pengaku Tuhan itu dengan pandangan tajam. Namun Abu Nawas menenangkan keadaan dengan anggukan kecil. Tuanku, katanya perlahan, janganlah tergesa menghukum. Biarkan hamba mengujinya sekali lagi. Sebab mungkin Tuhan memang menguji kesabaran kita. Khalifah mengangguk. Baik, apa ujianmu selanjutnya, Abu Nawas? Abu Nawas menatap lelaki itu lurus-lurus. Wahai engkau yang mengaku Tuhan, katamu engkau mampu mengubah segala yang ada di bumi. Maka tolonglah ubah wajah hamba ini menjadi tampan seperti bidadara surga. Kerumunan tertawa pelan. Lelaki itu terdiam. Ia mencoba tersenyum. Aku tak mau bermain-main dengan kuasa langit, katanya cepat. Abu Nawas menunduk, lalu berkata dengan nada halus namun menusuk. Ah, rupanya Tuhan juga takut bermain-main dengan doanya sendiri. Khalifah menahan tawa. Wajah lelaki itu semakin merah padam. Abu Nawas pun melangkah maju, membungkuk di hadapan Khalifah, dan berkata, Tuanku, besok izinkan hamba melakukan ujian terakhir di hadapan rakyat. Biar seluruh Baghdad menjadi saksi siapa yang benar dan siapa yang bersandiwara. Khalifah mengangguk dengan wajah puas. Baiklah, Abu Nawas, laksanakan ujianmu besok. Aku ingin kebenaran terbuka sejelas matahari. Lelaki pengaku Tuhan itu menatap Abu Nawas penuh kebencian. Berhati-hatilah, wahai tukang cerdik. Esok kau akan melihat kekuasaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Abu Nawas menunduk sambil tersenyum. Mudah-mudahan begitu, katanya lembut. Sebab hamba ingin sekali melihat logika manusia tunduk kepada kebenaran, bukan kepada kesombongan. Dan malam itu, ketika langit Baghdad mulai bertabur bintang, Abu Nawas duduk sendiri di halaman rumahnya. Ia menatap langit, tersenyum kecil, dan bergumam. Setan selalu pandai dalam tipu daya, tapi Tuhan selalu memberi akal pada orang yang mau berpikir. Ia pun mulai menulis rencananya di atas secari kertas. Sebuah ujian yang akan membuat seisi Baghdad terdiam, dan memaksa sang pengaku Tuhan menunduk di hadapan kebenaran yang tak bisa ia dustakan. Malam di Baghdad turun perlahan seperti selendang hitam yang menutupi kota. Di kejauhan terdengar seruling penggembala dan suara air mancur di taman istana. Namun di rumah kecil di tepi gang sempit, Abu Nawas duduk bersila di hadapan lampu minyak yang berkelap-kelip. Di tangannya terdapat secari kertas berisi catatan dan beberapa garis kecil. Tanda-tanda dari suatu siasat yang tengah ia rancang. Menipu orang bodoh mudah, gumamnya pelan. Tetapi mengajarkan kebenaran pada orang yang terlalu yakin pada kebohongan, itu yang memerlukan kesabaran. Ia tersenyum sendiri. Maka biarlah hamba menggunakan sedikit tipu daya untuk membongkar tipu daya yang lebih besar. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sekeranjang kecil yang tertutup kain. Wajahnya tampak serius, tetapi matanya berkilat nakal. Khalifah yang sedang duduk di serambi menerima kedatangannya dengan penuh minat. Wahai Abu Nawas, sabda sang Khalifah, apakah engkau telah siap dengan ujianmu? Hamba siap, tuanku, jawab Abu Nawas sambil menunduk. Tetapi hamba mohon satu hal kecil. Biarlah hamba berbicara lebih lembut pada orang yang mengaku Tuhan itu, sebab terkadang kebenaran lebih mudah masuk lewat senda gurau daripada lewat pedang. Khalifah tersenyum maklum. Lakukanlah sesukamu. Asal jangan sampai kehormatan istana ternoda oleh tipu dayanya. Abu Nawas menjawab, titah tuanku bagaikan pagar bagi akal hamba. Maka dipanggillah lelaki pengaku Tuhan itu ke hadapan Khalifah. Ia datang dengan pakaian serba putih, lebih megah dari sebelumnya. Di tangannya masih tergenggam tongkat kecil, lambang kekuasaan palsunya. Tatapan matanya angkuh, dan senyumannya seolah berkata bahwa dunia telah ia taklukkan. Abu Nawas menyambutnya dengan sikap penuh hormat. Wahai Tuhan yang mulia, katanya lembut,
Ampunilah hamba yang hina ini karena telah menuduhmu kemarin. Semalaman hamba merenung dan sadar bahwa tidak pantas manusia meragukan kuasa langit. Lelaki itu tersenyum lebar. Hatinya terasa lapang. Akhirnya engkau mengerti, katanya dengan nada sombong. Aku tidak marah padamu, wahai Abu Nawas. Sebab Tuhan sejati penuh kasih sayang bagi hamba yang tersesat. Abu Nawas menunduk lebih dalam, menahan tawa yang nyaris pecah di bibirnya. Terima kasih, wahai yang mengaku Tuhan. Sebagai tanda hormat, izinkanlah hamba memberikan persembahan kecil untukmu. Ia lalu membuka kain penutup di atas keranjang. Di dalamnya tampak seekor ayam jantan berwarna hitam mengilap, dengan jengger merah menyala. Ayam itu berkokok sekali, keras dan gagah. Ini ayam hamba, namanya si hitam dari Persia, kata Abu Nawas. Ayam ini sangat pintar. Bila mendengar nama Tuhan, ia akan menunduk hormat. Orang-orang di sekeliling istana berbisik kagum. Lelaki pengaku Tuhan itu mengangkat alis, tampak tertarik. Benarkah demikian? Tanyanya. Benar adanya, jawab Abu Nawas. Bila Tuan berkenan, silakan ucapkan nama Tuan, agar ayam ini memberi hormat sebagaimana seharusnya. Lelaki itu tertawa kecil. Baiklah, aku akan buktikan bahwa bahkan binatang pun tunduk padaku. Ia menegakkan dada dan berseru lantang. Akulah Tuhan, tunduklah kepadaku, wahai ayam. Ayam itu memiringkan kepala, menatapnya, lalu berkokok keras sekali. Namun bukannya menunduk, malah mengepakkan sayap dan mematuk ujung jubah lelaki itu. Orang-orang menahan tawa, sementara wajah sang pengaku Tuhan memerah padam. Ah, ayam ini tentu gila, katanya gusar. Abu Nawas menunduk hormat lagi. Ampun, wahai Tuhan, katanya lembut. Mungkin ayam ini hanya mengenal Tuhan yang sejati, bukan yang masih belajar menjadi Tuhan. Khalifah hampir tersedak menahan tawa. Para ulama menutup wajah dengan tangan mereka, pura-pura batuk untuk menutupi senyum. Lelaki pengaku Tuhan itu kini menggenggam tongkatnya erat-erat, menatap Abu Nawas dengan amarah. Cukup bermain-main dengan binatang, katanya ketus. Jika engkau ingin ujian yang sesungguhnya, buatlah di hadapan seluruh rakyat, agar semua tahu siapa yang benar. Abu Nawas mengangguk perlahan, seolah menyetujui. Baiklah, katanya lembut. Esok pagi di halaman besar istana, di hadapan khalifah, ulama, dan rakyat Baghdad, hamba akan memohon satu mukjizat darimu. Bila engkau dapat melakukannya, maka hamba dan seluruh negeri ini akan sujud di kakimu. Tapi bila tidak, ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke mata lelaki itu. Maka engkau sendiri yang akan bersujud kepada kebenaran. Suasana tiba-tiba hening. Lelaki itu menatapnya tanpa berkedip. Baik, katanya akhirnya. Aku terima tantanganmu. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih, wahai Tuhan. Maka esok pagi, biarlah langit dan bumi menjadi saksi antara ucapan dan kenyataan. Setelah lelaki itu pergi, Khalifah menatap Abu Nawas dengan penasaran. Apa yang akan kau lakukan besok, wahai Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lembut. Tuanku, katanya, besok hamba tidak akan menggunakan tipu daya. Hamba hanya akan meminta kebenaran menampakkan dirinya, sebagaimana cahaya menyingkirkan bayangan. Malam itu, Baghdad tertidur di bawah bulan yang bundar sempurna. Namun di hati Abu Nawas, siasatnya telah matang. Besok pagi, ia akan menunjukkan bahwa dusta yang dibungkus keajaiban tetaplah dusta, dan kesombongan yang mengaku suci akan roboh hanya dengan satu sentuhan akal. Fajar belum sempurna merekah ketika lonceng-lonceng kecil di menara Baghdad berdentang pelan. Rakyat mulai berdatangan ke halaman istana, membawa rasa ingin tahu yang tak tertahan. Kabar telah tersebar. Hari ini Abu Nawas akan menguji orang yang mengaku Tuhan. Dari tukang roti hingga ulama terpelajar, semua ingin menyaksikan pertarungan akal dan kesombongan yang belum pernah terjadi di negeri itu. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasana dengan wajah tenang namun penuh perhatian. Di sisi kanan berdiri para penasehat, dan di sisi kiri berdiri ulama besar. Di tengah lapangan,
Dua sosok yang menjadi pusat perhatian berdiri berhadapan. Abu Nawas dengan sorban lusuhnya dan lelaki pengaku Tuhan dengan jubah putih mengilap serta tongkat yang kini tampak seperti lambang kesombongan. Abu Nawas melangkah maju dan membungkuk hormat di hadapan Khalifah. "Ampun tuanku," katanya lembut. "Hari ini hamba tidak akan banyak bicara. Hamba hanya akan memohon satu bukti sederhana dari orang yang mengaku Tuhan ini." Khalifah mengangguk perlahan. "Laksanakanlah, Abu Nawas. Rakyat ingin melihat kebenaran dengan mata mereka." Abu Nawas berpaling kepada lelaki itu. Suaranya tenang namun tajam seperti pisau yang tersembunyi di balutan sutra. "Wahai engkau yang mengaku Tuhan," katanya. "Semalam hamba memikirkan banyak hal. Engkau telah menunjukkan bahwa engkau bisa mengubah air menjadi darah, menyembuhkan orang, dan melakukan hal-hal yang menipu mata manusia. Tapi ada satu hal yang lebih besar dari semua itu." Lelaki itu mengangkat dagu, menatap dengan sombong. "Katakanlah, apa yang kau inginkan?" Abu Nawas menjawab dengan lembut. "Hamba hanya ingin melihat satu mukjizat kecil saja. Bila engkau benar Tuhan, maka engkau tentu bisa mengetahui takdir. Maka tolonglah sebutkan, kapan dan di mana engkau akan mati." Seisi halaman istana hening seketika. Pertanyaan itu meluncur pelan. Namun suaranya menggema seperti guntur di tengah langit yang cerah. Lelaki itu menatap Abu Nawas lama sekali, lalu tertawa keras. "Engkau sungguh licik, wahai Abu Nawas. Tuhan tidak mati. Maka bagaimana aku bisa menyebutkan kematianku?" Abu Nawas menunduk hormat. "Ah, tentu begitu. Tapi jika Tuhan tidak mati, mengapa tadi aku melihat engkau tersandung batu di jalan menuju istana, lalu mengadu kesakitan?" Khalifah menatap lelaki itu tajam, dan orang-orang mulai berbisik. Lelaki itu terdiam, mencoba mencari alasan, namun lidahnya keluh. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih halus. "Maafkan hamba, wahai yang mengaku Tuhan. Mungkin hamba hanya salah lihat. Tapi agar rakyat tak ragu, izinkan hamba memohon satu hal lagi, bukti sederhana dari keabadianmu." Ia menoleh kepada Khalifah. "Tuanku, hamba memohon agar seember air mendidih dibawa ke sini." Khalifah memberi isyarat, dan sejurus kemudian para pelayan datang membawa bejana besar berisi air yang mengepul panas. Abu Nawas menatap lelaki itu. "Wahai Tuhan," katanya lembut, "air ini mendidih karena api, dan api diciptakan untuk menguji daya tahan segala ciptaan. Maka bila engkau benar Tuhan, cobalah masukkan jarimu ke dalam air ini, agar rakyat percaya bahwa engkau tak tersentuh panas sebagaimana Tuhan tak tersentuh waktu." Lelaki itu melangkah mundur setapak. Wajahnya berubah tegang. "Aku tidak mau bermain dengan api manusia," katanya tergagap. Abu Nawas tersenyum lembut, lalu menunduk. "Ah, rupanya api manusia pun bisa menakuti Tuhan." Tawa tertahan mulai terdengar di antara rakyat. Khalifah menutup mulutnya dengan tangan, menahan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia berjalan mendekati lelaki itu dan berbisik cukup keras agar semua mendengar. "Wahai engkau yang mengaku Tuhan, jika engkau benar Tuhan, maka tentu engkau bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Maka cobalah ciptakan seekor lalat di hadapan kami." Lelaki itu kini benar-benar terpojok. Ia menggenggam tongkatnya erat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Aku tidak ingin memperlihatkan kekuasaan langit di depan orang-orang yang penuh dosa," katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu berkata tenang. "Ah, kalau begitu engkau sama seperti kami, pandai berdalih bila tak mampu. Tapi jangan takut, wahai Tuhan palsu. Besok aku akan datang kepadamu dengan satu ujian terakhir yang bahkan lidahmu pun takkan bisa berdusta atasnya." Lelaki itu tak menjawab. Ia hanya menatap Abu Nawas dengan pandangan marah yang menyala. Khalifah lalu berdiri dan berkata lantang, "Cukup untuk hari ini. Besok pagi, di hadapan seluruh rakyat, Abu Nawas akan menuntaskan perkara ini. Dan siapapun yang berdusta akan mendapat balasan setimpal." Abu Nawas membungkuk hormat. "Titah tuanku akan hamba laksanakan." Malam pun turun perlahan di atas Baghdad. Di istana, semua orang berbicara tentang peristiwa hari itu,
bagaimana orang yang mengaku Tuhan tanpa ketakutan, dan bagaimana Abu Nawas menyingkap kebohongan dengan kata-kata yang tajam tapi tanpa kekerasan. Dan di rumah kecilnya, Abu Nawas menatap langit yang bertabur bintang. Besok, bisiknya. Besok kebenaran akan menyingkap tirainya. Aku tak perlu sihir, tak perlu kekuatan. Cukup akal dan kejujuran, sebab dua hal itulah yang tak bisa ditiru oleh pendusta manapun. Ia pun menutup matanya, berserah pada malam yang sunyi, menanti pagi yang akan menjadi saksi bagi terbongkarnya kesombongan terbesar di negeri Baghdad. Pagi hari itu, Baghdad seolah menahan napas. Langit bersih, udara lembut, dan sinar mentari menimpa kubah istana dengan kilau keemasan. Rakyat berbondong-bondong memenuhi halaman besar, membawa rasa ingin tahu yang bercampur dengan harapan. Apakah hari ini kebohongan akan tumbang di hadapan kebenaran? Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di atas singgasananya, agung dan tenang. Di sisi beliau, para ulama, penasihat, dan hakim kerajaan telah bersiap menyaksikan peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah. Di tengah lapangan, dua tokoh yang ditunggu-tunggu telah berdiri berhadapan. Lelaki pengaku Tuhan dengan jubah putih bersih dan wajah tegang, serta Abu Nawas dengan jubah lusuh dan sorban yang kini tampak ditiup angin ringan. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam di hadapan Khalifah. "Ampun tuanku," katanya dengan suara jernih. "Hari ini hamba akan menuntaskan perkara yang telah membuat rakyat resah. Namun hamba mohon agar tidak ada pedang dihunus. Tidak ada hukuman dijatuhkan sampai kebenaran sendiri yang berbicara." Khalifah mengangguk. "Laksanakan dengan kebijaksanaanmu, wahai Abu Nawas. Kebenaran tak perlu diangkat tinggi, cukup dibuka selubungnya." Abu Nawas berpaling kepada lelaki itu. Senyumnya tenang. "Wahai engkau yang mengaku Tuhan, semalam hamba memohon petunjuk dalam doa. Dan kini hamba telah menemukan ujian terakhir yang akan membuktikan siapa engkau sebenarnya." Lelaki itu mencoba berdiri tegak. "Katakanlah ujianmu, wahai manusia kecil." Abu Nawas melangkah maju selangkah. "Wahai Tuhan yang mengaku tak terkalahkan, hamba memohon satu hal sederhana saja. Bukan emas, bukan keajaiban, hanya kebenaran dari lidahmu sendiri. Maka izinkan hamba bertanya, dengan nama Tuhan yang sebenarnya." Ia berhenti sejenak, lalu menatap lelaki itu lurus-lurus. "Apakah engkau pernah makan?" Lelaki itu tersenyum kaku. "Manusia makan, Tuhan tidak." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, maka engkau tentu tak pernah lapar." "Tentu saja tidak." Abu Nawas tersenyum kecil. "Aneh sekali, sebab tadi pagi hamba menitipkan sepotong roti di dapur istana, dan pelayan berkata seseorang menyuruhnya merahasiakan bahwa Tuhan mencicipi roti itu di sudut ruang." Kerumunan bergemuruh. Tawa tertahan terdengar di sana-sini. Lelaki itu memucat, menoleh ke kanan dan kiri, namun Abu Nawas belum berhenti. "Wahai engkau yang mengaku Tuhan," lanjutnya dengan suara lembut. "Katamu engkau mengetahui segalanya. Maka sebutkanlah apa isi dari kantong kecil di tangan hamba ini." Ia mengangkat sebuah kantong kain kecil. Lelaki itu menatapnya lama, lalu berkata mantap, "Itu pasti berisi pasir." Abu Nawas tersenyum. Ia membuka kantong itu perlahan, dan muncullah setumpuk kecil garam putih. Rakyat tertawa. Para ulama menggeleng. "Ah," kata Abu Nawas tenang, "Tuhan sejati tak mungkin salah melihat apa yang ada di balik kain." Lelaki itu kini mulai gusar. "Cukup. Aku muak dengan permainanmu." Serunya keras. "Aku bisa menunjukkan kekuatanku sekarang juga." Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, hendak mengucap mantra yang telah ia hafalkan dari seorang pesulap pasar. Namun sebelum kata pertama keluar, Abu Nawas bertepuk tangan sekali, keras, menggema di udara. Dan seketika dari balik kerumunan muncul dua orang penjaga membawa sebuah kendi besar. "Tuanku," kata Abu Nawas sambil menatap Khalifah, "izinkan hamba membuka rahasia yang selama ini menipu rakyat." Ia mendekat ke kendi itu, lalu menunjukkan bagian bawahnya. "Inilah kendi yang digunakan lelaki ini di pasar. Lihatlah, di dalam dasarnya terdapat dua lapis. Satu berisi air, satu lagi berisi cairan merah dari buah delima.
Dengan menekan bagian bawahnya, air berubah warna. Begitulah mukjizatnya. Yang pertama, rakyat berseru kaget. Ulama berdecak kagum. Khalifah berdiri dari singgasananya. Abu Nawas melanjutkan. Adapun orang sakit yang ia sembuhkan, tak lain hanyalah orang upahan. Ia membayar mereka untuk pura-pura lumpuh dan berdiri seolah disembuhkan. Sementara, keajaiban lainnya hanyalah permainan lidah dan tangan, bukan kuasa langit, melainkan kelicikan manusia. Lelaki itu terdiam. Wajahnya pucat pasi. Matanya menatap tanah. Tongkat di tangannya gemetar. Abu Nawas menatapnya penuh iba. Wahai engkau yang mengaku Tuhan, katanya lembut. Ketahuilah, Tuhan sejati tidak menipu, tidak mencari pujian, dan tidak memamerkan kekuasaan. Tuhan sejati justru tersembunyi dalam kebenaran yang sederhana. Engkau hanyalah manusia yang haus dihormati. Khalifah melangkah maju, suaranya bergema tegas. Benar kata Abu Nawas. Engkau telah memperdaya rakyat dengan dusta. Tapi demi keadilan, kami tidak akan menghukummu dengan pedang. Biarlah malu menjadi hukumannya. Lelaki itu berlutut. Air matanya menetes. Ia menunduk dalam-dalam di hadapan Khalifah dan Abu Nawas. Ampunilah aku, katanya lirih. Aku hanya ingin dianggap besar. Abu Nawas menepuk bahunya pelan. Kebesaran tidak datang dari pengakuan, tetapi dari kerendahan hati. Ingatlah itu. Rakyat bersorak, memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Khalifah tersenyum, lalu berkata, Wahai Abu Nawas, engkau telah menegakkan kebenaran tanpa menumpahkan darah. Baghdad berhutang budi padamu. Abu Nawas menunduk rendah. Tuanku, hamba hanya pelayan kecil bagi kebenaran. Bila kebenaran bersinar, maka bukan karena hamba menyalakan api, melainkan karena langit mengizinkannya. Dan hari itu, Baghdad kembali damai. Lelaki pengaku Tuhan meninggalkan kota dengan kepala tertunduk, dan rakyat belajar bahwa mukjizat terbesar bukanlah mengubah air menjadi darah, melainkan mengubah hati manusia dari kesombongan menjadi kejujuran. Sementara Abu Nawas berjalan pulang melewati pasar, anak-anak berlari mengikutinya sambil bersorak. Hidup Abu Nawas, penakluk Tuhan palsu. Ia tertawa ringan dan berkata, Jangan begitu, anak-anak. Aku hanya menaklukkan kebodohan, bukan Tuhan. Langit Baghdad tampak bersih hari itu, seolah ikut tersenyum. Beberapa hari telah berlalu sejak peristiwa besar di istana. Negeri Baghdad kembali tentram, dan kabar tentang lelaki yang mengaku Tuhan kini hanya tinggal cerita yang dibicarakan di kedai-kedai kopi dan di bawah rindangnya pohon kurma. Namun bagi Abu Nawas, kisah itu belum benar-benar berakhir. Ia tahu, selama manusia masih hidup dengan rasa sombong dan ingin diagungkan, maka akan selalu ada Tuhan-Tuhan kecil yang lahir dari dada manusia sendiri. Pada suatu sore yang tenang, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Ia menatap air yang mengalir pelan dan bergumam. Air ini tak pernah berhenti berjalan, tapi ia tak pernah sombong karena bisa mengikis batu. Ia hanya menjalankan takdirnya, rendah, jernih, dan terus memberi. Tak lama kemudian, datanglah Khalifah Harun ar-Rasyid bersama dua pengawal dan wazirnya, Ja'far. Khalifah tersenyum melihat sahabatnya yang tampak tenang di bawah cahaya senja. Wahai Abu Nawas, katanya, aku mencari engkau sejak pagi. Negeri ini berhutang padamu, dan aku ingin memberi hadiah, emas, perhiasan, atau apa saja yang engkau inginkan. Abu Nawas bangkit, lalu membungkuk hormat. Ampun tuanku, hamba tak memerlukan emas, sebab bila terlalu banyak, hamba takut menjadi serakah. Tak perlu juga perhiasan, sebab hamba tak ingin disangka orang kaya. Yang hamba inginkan hanyalah secawan teh hangat dan ketenangan untuk menertawakan dunia. Khalifah tertawa kecil. Engkau memang aneh, wahai Abu Nawas. Di saat orang lain meminta dunia, engkau malah menolaknya. Abu Nawas tersenyum. Matanya menatap sungai. Tuanku, dunia itu seperti bayangan. Semakin dikejar, semakin ia menjauh. Tapi bila kita berjalan perlahan dan bersyukur,
ia akan mengikuti di belakang tanpa kita sadari. Ja'far yang mendengar itu mengangguk penuh hormat. Sungguh, kata-katamu lebih tajam daripada pedang, tapi juga lebih lembut dari embun. Khalifah duduk di samping Abu Nawas. Katakanlah, wahai sahabatku, apa yang paling engkau pelajari dari kisah orang yang mengaku Tuhan itu? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara perlahan tapi dalam. Hamba belajar, Tuanku, bahwa manusia sering terperangkap oleh rasa ingin dipuja. Ia ingin disebut suci, ingin disembah. Padahal yang ia sembah hanyalah bayangan dirinya sendiri. Kesombongan adalah bentuk lain dari kebodohan. Ia membuat manusia buta terhadap kelemahannya. Ia melanjutkan, dan hamba juga belajar, bahwa cara terbaik untuk menaklukkan kebohongan bukanlah dengan kemarahan, tetapi dengan kebenaran yang tenang. Sebab dusta ibarat api. Bila dibalas dengan api, dunia terbakar. Tapi bila disiram dengan air kebijaksanaan, ia padam dengan sendirinya. Khalifah mengangguk perlahan. Engkau benar, wahai Abu Nawas. Kebenaran tak perlu suara keras untuk didengar, dan kebijaksanaan tak perlu pedang untuk menang. Abu Nawas tersenyum kecil. Tuhan sejati tak perlu membuktikan kuasanya. Tuanku. Justru kita yang harus membuktikan diri pantas menerima rahmat-Nya dengan rendah hati. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Cahaya keemasan menari di permukaan air sungai. Khalifah berdiri, menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. Engkau tidak hanya mengajari rakyatku berpikir, tetapi juga mengingatkanku untuk tidak terbuai oleh kekuasaan. Sungguh, engkau mutiara di antara orang bijak. Abu Nawas menunduk. Hamba hanyalah butiran pasir di tepi jalan, Tuanku. Tapi jika butiran kecil ini bisa membuat seorang raja berhenti sejenak dan memandang ke langit, maka hamba merasa sudah cukup berguna. Khalifah tersenyum, lalu berlalu bersama pengiringnya. Abu Nawas kembali duduk di tepi sungai, memandangi langit yang mulai gelap. Ia mengangkat tangan, berdoa lirih. Ya Tuhan, jauhkanlah hamba dari kesombongan. Sebab kesombongan adalah jubah yang hanya layak kau pakai. Jadikanlah lidah hamba alat kebenaran, bukan senjata untuk menyakiti. Dan bila suatu hari hamba lupa, ingatkanlah dengan cara yang lembut. Angin sore berhembus pelan, membawa doanya ke langit yang memerah. Dan begitulah kisah Abu Nawas berakhir, bukan dengan keajaiban yang menggetarkan bumi, tetapi dengan hikmah yang menenangkan hati. Ia membuktikan bahwa kecerdikan tanpa kebaikan hanyalah tipu daya, dan kebijaksanaan sejati lahir dari kerendahan hati. Maka selama nama Abu Nawas diceritakan dari generasi ke generasi, orang akan selalu mengingat satu hal, bahwa tak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan, tapi setiap manusia bisa belajar menjadi lebih manusiawi, seperti Abu Nawas, si jenaka yang berhati bijak.